Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, sesungguhnya hanya di hadirat-Mu kami mengalami kebahagiaan yang penuh. Engkau yang mencipta kami, dan ketika kami menjauhi Engkau, Engkau juga yang menebus kami. Engkau menarik kami dekat kepadamu, tetapi lebih dulu Engkaulah yang mendekat kepada kami. Kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Kami ingin tahu isi hati-Mu. Roh Kudus, tolong kami. Supaya pengurapan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk mengerti kebenaran firman. Kau curahkan juga pada saat ini kepada setiap kami yang hadir. Supaya kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami diubah oleh karenanya. Dan semuanya bagi kemuliaan-Mu juga. Kami akan duduk diam di kaki-Mu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berkata-katalah karena hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kami rindu Engkau, sungguh kami rindu. Berkata-katalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Nama saya Stefanus Karnadi, bagi yang belum kenal, salam kenal. Dan shalom kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini oleh anugerah Tuhan kita akan membahas mengenai kasih Kristus. Kita akan belajar dari beberapa hamba Tuhan di dalam Alkitab ya. Tapi lebih dulu kita akan ke jalan ini. Oke. Saya harus membuka Alkitab karena saya nggak kebaca dari sini. Kita membaca dari Efesus pasal saya baca bersama saudara aja di sini ya. Baik. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya kita baca bersama 1 2 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Next. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Next. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya teks ini penuh dengan kekayaan kebenaran firman dan tidak mungkin kita sempat membahasnya di dalam satu kali ibadah ini. Tapi saya ingin berfokus kepada ayat sebelumnya, boleh slide sebelumnya. Yaitu kata ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama. Paulus berdoa, saya juga berdoa bagi Anda sekalian dan harap Anda juga berdoa bagi saya. Supaya kita bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Kata mengenal di sini bukan sekedar mengetahui, melainkan mengenal secara empiris, secara pengalaman. Dalam bahasa Yunaninya ginosko, mungkin sudah ada banyak yang tahu mengenai kata itu. Jadi dikatakan supaya kita betul-betul mengenal secara pengalaman kasih Kristus itu.
Tetapi sudah dikatakan di sini bahwa kasih itu panjang dan lebar dan tinggi dan dalam. Ini dimensi apa Bapak Ibu? Ini bukan dimensi di dalam matematika dan fisika yang bisa kita ukur yang ada besarannya. Ini dimensi alam roh. Kita bahkan tidak bisa membayangkan besarannya seperti apa. Dan tidak bisa membayangkan 4 dimensi. Pikiran kita yang terbatas, kebanyakan orang ya, saya belum pernah ketemu satu orang bisa membayangkan sebuah benda yang 4 dimensi. Tetapi dan jarang sekali di dalam Alkitab tuh ada sesuatu dijabarkan dengan 4 kata, biasanya 3 kata atau malahan 9 kata ya, 3 kali 3 buah roh, 9 karunia roh ada 9. Tetapi kasih Kristus digambarkan 4 dimensi. Panjang, lebar, ya kalau ingat matematikanya ada sumbu X, sumbu Y, lalu tinggi, ada sumbu Z yang ke atas maaf. Terus ada satu sumbu lagi, ya ada 4 aksis dan vektor-vektornya semua kalau ditarik sampai tidak terhingga. Kita tidak mungkin tahu betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Karena itu Paulus sendiri mengatakan melampaui pengetahuan kita. Tidak mungkin pikiran manusia yang sempit mengetahuinya. Tapi baiklah saya mencoba ya. Bukan hanya mendoakan Anda supaya mengenal kasih Kristus, tetapi juga mencoba untuk sungguh-sungguh mengetahuinya. Next slide, kita akan belajar next lagi. Dari Salomo, kita akan membaca dari Kidung Agung. Mari kita baca bersama. Engkau mendebarkan hatiku Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kedip mata, dengan seuntai manik-manik perhiasan lehermu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab Kidung Agung itu kalau kita baca secara harafiah dan sepintas lalu nampaknya kebacanya sensual ya. Dan rabi-rabi Yahudi melarang orang Yahudi baca Kidung Agung sampai usia mereka 30. Jadi yang belum 30 jangan baca dulu. Kita bukan orang Yahudi gak apa-apa. Tapi rabi-rabi melarang nanti umur 30 baru baca. Karena bagi rabi-rabi justru kitab Kidung Agung itu katanya kalau Taurat itu adalah ruang suci, maka Kidung Agung adalah ruang maha suci. Di situ kita melihat melalui Kidung Agung kasihnya Allah kepada Israel. Orang Kristen melihat di dalam Kidung Agung kasih Kristus kepada jemaatnya. Siapakah yang menulis? Salomo, raja yang bijaksana. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengakui tidak ada yang sebijaksana Salomo di dunia ini kecuali Tuhan Yesus lebih bijaksana dari Salomo. Ya. Jadi Salomo ini adalah raja yang bijak. Nah, ada 2 penafsiran tentang Kidung Agung. Karena di situ disebut tentang raja, kita pikir Salomo, tapi juga disebut disebut juga tentang gembala. Dan tentang perempuan Sulamit. Loh, siapa sebetulnya kekasih dari Sulamit ini? Apakah sang raja atau sang gembala? Nah, penafsirannya ada yang bilang, oh itu raja, lalu yang lain bilang ini gembala. Tapi ada juga yang di tengah-tengah, saya di tengah-tengah, ya raja ya gembala. Loh kok bisa? Jadi sang raja Salomo itu waktu dia jatuh cinta kepada Sulamit, istrinya udah banyak, salirnya udah banyak. Ya. Dan sebagai raja di raja, kan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Dia tidak ingin perempuan ini menikahi dia karena dia raja, karena dia kaya. Kalau dia sebagai raja lalu melamar si Sulamit ini, pasti maulah, 99% mau ya gitu. Masa dilamar sama raja gak mau begitu? Pasti mau. Tapi dia tidak mau seperti itu. Dia kepingin Sulamit jatuh cinta kepada dia sebagai satu pribadi. Oleh sebab itu dia menyamar sebagai seorang gembala. Karena si Sulamit ini gembala, ya, gembala domba. Jadi dia menyamar sebagai gembala juga. Dia bisa mendekati sebagai sesama gembala. Dan dia PDKT sedemikian supaya Sulamit jatuh cinta kepadanya.
baru dia memperkenalkan dirinya sebagai raja. Ya, dan itu rupanya membuat galau juga si perempuan Sulamit ini. Tetapi itu kita tidak membahas secara tuntas. Tapi kata-kata ini menarik sekali bagi saya. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati. Next slide. Dalam bahasa Inggris di New American Standard Bible 2020. Boleh Bapak Ibu baca bersama saya. You have enchanted my heart, my sister, my bride. You have enchanted my heart with a single glance of your eyes, with a single strand of your necklace. Engkau telah memikat hatiku. Enchanted itu memukau. Setengahnya sirup gitu ya, membuat orang terpukau begitu ya. Jadi kata sang gembala, yaitu sang raja, kepada perempuan ini, engkau telah memikat hatiku. Saya bertanya-tanya, ini kan tafsirannya perkataan Tuhan kepada jemaatnya. Saya tuh bilang, Tuhan, apa yang membuat engkau terpikat kepada saya? Saya saja tidak terpikat kepada diri saya sendiri. Kadang saya jengkel sama diri sendiri. Kadang saya pukul-pukul kepala karena saya jengkel kepada diri saya sendiri. Kadang saya tidak mencintai diri saya. Kok bisa-bisanya engkau mencintai saya? Bahkan terpikat kepada saya. Apanya yang memikat? Tapi firman-Nya berkata begitu. Karena Allah itu kasih ya. Entah dia melihat apa di dalam diri kita. Tetapi dia terpikat akan kita. Tapi yang lebih menarik Bapak Ibu, ketika saya cek bahasa Ibraninya. Next slide. Next slide, dikatakan begini. Dua kata yang di stabilo merah itu bunyinya libavetini. Libavetini. Ya. Artinya, you have stolen my heart. Engkau telah mencuri hatiku. Gitu ya. Kata Tuhan, engkau telah mencuri hatiku. Tapi sebelum itu adalah kata-kata Salomo, raja di raja. Siapa yang bisa mencuri sesuatu dari dia? Tidak ada. Sebelum dekat, itu pengawalnya pasti sudah memancung kepala orang itu atau tangan orang yang mau mencuri sesuatu. Satu-satunya kemungkinan sesuatu dicuri dari sang raja kalau dia membiarkan sesuatu itu dicuri daripadanya. Bagaimana mungkin hatinya dicuri oleh kita, kecuali Tuhan membiarkan hatinya dicuri. Kira-kira 2 tahun yang lalu, saya duduk di sebuah retreat, saya duduk paling depan. Kemudian worship leadernya berkata begini, carilah hatinya Tuhan. Kalau engkau memperoleh hatinya, engkau minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Di hati saya berkata, Tuhan, kalau aku memiliki hatimu, rasanya aku gak kepingin apa-apa lagi. Hatimu cukup. Lalu ini saya entah penglihatan atau hayalan saya ya. Saya sepertinya melihat Tuhan tersenyum dan dia berkata, aku sudah memberikan hatiku kepadamu sebelum kau memberikan hatimu kepadaku. Wah, di situ saya nangis Bapak Ibu. Dan sering-sering ketika saya mengingat itu juga air mata bercucuran. Sepanjang worship selanjutnya, saya tidak bisa menyanyi, saya hanya bercucuran air mata saja. Tuhan telah membiarkan hatinya saya curi. Dan kalau hatinya ada pada saya punya potensi besar menyakiti hatinya. Itu repotnya. Saya dengan istri saya, mana istri saya? Duduk di mana maksudnya? Istri saya yang ini boleh berdiri supaya saya kalau cerita boleh ngerti. Berdiri sebentar aja, lihat ke depan, ke belakang. Berdiri sebentar.
Tuh sampai udah ditepuk tanganin. Terus terang ya saudara, pernikahan kami itu sukar. Sama-sama dosen waktu menikah itu, gitu ya. Dan kami dari latar belakang yang berbeda secara budaya, suku berbeda, juga latar belakang teologi berbeda, latar belakang gereja. Jadi wah, sulit sekali gitu, sukar. 25 tahun pertama barangkali berat sekali. Iya. Jadi satu-satunya yang bisa mempertahankan adalah keyakinan kami bahwa kami dijodohkan Tuhan. Sebelum menikah, sesudah menikah masih ada tanda-tanda itu. Dan walaupun perasaan seringkali rasanya udah gak tahan lagi. Dan ada tengah malam saya merasa kita ini orang-orang remuk ya gitu. We are broken people gitu. Kok Tuhan satuin kami gitu, orang remuk malah tambah remuk gitu rasanya. Tapi enggak. Justru ajakannya let's be broken together gitu. Biarin kita remuk bareng-bareng aja gitu ya. Tapi kita tetap bersama-sama gitu ya. Dan Tuhan pasti ada maksud mengapa demikian gitu. Baru belakangan semakin saling mencintai. Itu yang berat adalah saya tuh, kenapa sih kamu tuh oversensitif banget gitu. Saya ngomong biasa kok kamu tersinggung, sakit hati, nangis. Tapi dia juga sebaliknya begitu. Kok kamu juga oversensitif sih gitu. Aku ngomong biasa-biasa aja, nggak bermaksud apa-apa kok kamu sakit hati. Ya kenapa saudara? Karena hatinya ada pada saya dan hati saya ada pada dia. Kalau jantung itu kalau bahasa Inggris kan heart itu jantung ya. Jantung hati ya. Kalau ada di dalam diri kita itu dilindungi sama apa ini namanya? Tulang iga ya, tulang rusuk ya dilindungi. Masih ada paru-paru juga di sekitarnya gitu. Tapi kalau hati itu dikeluarkan, bayangannya begini. Diberikan, itu sensitif sekali, kesentuh sedikit aja. Jadi kami mulai saling mengerti, oh itu ya bedanya. Nah saya pikir setelah peristiwa di tempat retreat itu, saya pikir wah aku berubah nih. Memang rasa berubah, memang ada sesuatu yang berubah sejak hari itu ya. Saya bilang saya mau lebih mengasihi istriku lah. Gimana caranya gitu ya. Terus mencoba lebih sabar gitu. Menurut saudara terjadi gak? Pengennya sih begitu ya. Wah saya gak pernah malah lagi deh. Saya bilang oke, aku mau zero anger. Gak mau marah. Mau sabar, bukan panjang sabar lagi. Tidak terbatas sabarnya gitu ya. 2 bulan lalu kira-kira terjadi. Kami pulang dari sini gitu ya. Terus mau ke satu tempat. Saya belok di situ, istri saya sudah bilang nanti kita beloknya di sana. Tapi saya belok di situ karena kagok ya lalu lintasnya ya. Saya belok, dia bilang beloknya di sana gitu. Saya bilang harus belok di sini, jangan atur saya. Saya bilang begitu. Nangis dia, istri saya nangis gitu. Kamu kok galak amat sih sama saya gitu. Saya pikir-pikir, aduh. Ya juga ya, kata-kata itu ingat gitu, nancep gitu di hati saya, kok galak ya gitu. Ya itu masalahnya. Hatinya ada pada saya, sehingga kalau sentuh sedikit sakit. Hati saya juga ada pada dia. Saudara sadar gak? Tuhan hari ini sedang berkata, kalau boleh saya katakan, aku telah memberikan hatiku kepadamu. Engkau adalah orang yang kuberikan hatiku kepadamu. Engkau bisa menyakiti aku. Tapi engkau juga yang bisa paling membahagiakan aku. Ada kalanya kita lupa ya. Kita berbuat sesuatu tuh ada Tuhan loh gitu loh. Ada hati Tuhan pada kita. Dan Tuhan mungkin beda dengan istri saya bisa langsung ngomong aku. Kadang seringkali Tuhan tuh kalau disakiti hatinya gak ngomong apa-apa.
Nanti ngomongnya kita waktu saat teduh mungkin sudah lama gitu ya, kadang-kadang berapa tahun baru Roh Kudus itu mengingatkan. Waktu itu kamu berbuat begini, waktu itu kamu berkata begini. Aduh, iya, aku gak sadar itu menyakiti hati Tuhan. Aku tidak sadar dia hadir, dia ada di hidupku. Kita menyesal, tapi kita juga tidak guilty feeling terus-terusan ya mungkin sebentar ya. Kalau Roh Kudus bicara kayak begitu, Tuhan Yesus kalau menegur kayak begitu, saya yakin Anda juga mengalami yang seperti itu. Tuhan itu lemah lembut. Dia pada waktu yang tepat dia berbicara untuk kita mengerti. Ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita lebih hati-hatilah dengan sikap perkataan dan perbuatan kita. Ingat, dia sih tidak akan berhenti mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Dia tidak mungkin berhenti mengasihi kita. Ada hamba Tuhan, penafsir yang berkata, kalaupun orang itu memberontak kepada Tuhan dan kemudian ada di neraka, apakah berarti Tuhan berhenti mengasihi dia? Tidak. Dia tidak bisa berhenti mengasihi, Allah itu kasih. Dan Allah itu kasih beda dengan Allah itu maha baik atau Allah maha tahu. Itu adalah sifat ya yang tadi. Tapi kalau Allah adalah kasih, kata para teolog, itu adalah hakikat. Mungkin perlu membedakan antara sifat atau atribut dengan hakikat. Hakikatnya adalah kasih, dia tidak bisa tidak, dia akan mengasihi. Hanya kalau orang di neraka dikasihi, ya mereka tidak menikmati kasih Tuhan itu ya. Allah itu mengasihi seluruh dunia, kita semua dikasihinya. Tinggal apakah kita menanggapi kasih itu. Next slide. Ya. Terus ini sudah selesai. Sekarang kita mencoba memahami kasih Kristus dari tipologi kasih Tuhan. Saya bacakan bagi Anda Hosea 3 ayat 1-2. Dan berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka berzina itu, pencinta laki-laki lain. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menggemari kue kismis sajian. Next. Maka aku membeli dia bagi diriku sendiri seharga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Saya tuh bertanya-tanya dan kita bisa ngerti latar belakangnya kalau Anda baca mulai dari pasal yang pertama ya. Dari pasal yang pertama kita mengetahui bahwa Hosea itu diperintahkan oleh Tuhan menikahi seorang pelacur. Bisa membayangkan kalau pendeta Anda menikahi seorang pelacur, kira-kira orang setuju enggak? Kira-kira ingatnya sama Hosea atau enggak? Kemungkinan ngomong apa? Langganan lu dulu kali ya, diam-diam ya. Gitu kan. Kenapa kamu menikah? Emangnya enggak ada perawan di negeri ini? Mungkin mereka bilang gitu sama Hosea. Yang benar aja kamu tuh nabi, sedangkan imam tidak boleh menikah dengan janda, harus menikah dengan perawan. Lah kamu menikah dengan pelacur, apa enggak salah? Aku dengar Tuhan berkata, yang benar gitu. Ya, susah percayanya. Seorang nabi disuruh menikah dengan pelacur. Ini bukan nabi yang sembarangan ya. Itu kalau kita membaca 14 pasal itu ya. Tulisannya. Dan saya agak bertanya-tanya apa yang terjadi. Karena kemudian kata Tuhan, nikahilah lagi perempuan itu. Berarti sudah menikah, bercerai, menikah lagi. Apa yang terjadi? Next. Nah, saya ketemu kuncinya dari sini. Menggemari kue kismis sajian. Nah, kue kismis itu bukan kalau kita beli roti kismis di mana aja bakery ada ya. Tetapi di zaman itu kue kismis sajian itu khusus bagi dewi-dewi. Jadi mereka akan ada kuil dewi-dewi gitu. Dan di sana ada pelacur bakti. Ngerti ya? Jadi laki-laki yang mau suci
harus ke kuil itu dan bergaul dengan imam perempuan di sana. Orang-orang dewasa ngerti. Oke. Bergaul dengan imam-imam di sana supaya jadi suci juga. Gitu konsep pemikiran mereka. Dan kita bisa bayangkan bahwa kuil ini cukup banyak didatangi orang. Ya. Jadi apa yang terjadi dari beberapa kata kira-kira ceritanya begini. Si Gomer ini terpikat oleh laki-laki lain. Kan di situ disebut pencinta laki-laki lain. Terpikat oleh laki-laki lain, jatuh cinta sama laki-laki lain. Dia tinggalkan Hosea. Mungkin karena Hosea miskin, Nabi itu gak ada yang kaya, boleh baca di Alkitab. Kalau Abraham sama Ishak kaya, kenapa? Tapi kan mereka leluhur Israel, bukan ini, bukan Nabi ya. Daud kemudian menjadi kaya juga, tapi dia kan raja. Tapi kalau nabi-nabi yang memang nabi itu miskin-miskin. Di zaman Elisa ada nabi pinjem kampak aja nggak punya, ya. Terus kampaknya masuk kecemplung ke air, oh dia teriak-teriak. Aku udah nggak punya kampak, pinjem sekarang kecemplung lagi, ya gitu ya. Kere banget gitu loh, sedih. Jadi kebanyakan nabi itu miskin-miskin. Hosea mungkin orang miskin ditinggalin sama Gomer. Terpikat oleh laki-laki lain. Tapi laki-laki ini tidak baik. Gomer dijual ke kuil Dewi. Dan dia menikmati di sana. Tadinya enggak, tapi kemudian menikmati. Kayak profesi lama saya ya gitu. Lalu juga dapat kue kismis, ya disajikan ke Dewi, tentunya Dewinya nggak bisa minum, nggak bisa makan, yang makan imam-imamnya. Dan dia juga menikmati pemujaan dari laki-laki di sana karena dianggap imam yang suci. Dia menikmati fasilitas di kuil Dewi itu ada dari penggalian arkeologi ada yang bisa muat 1.000 orang di situ ya, 1.000 imam perempuan di sana. Jadi itu kompleks yang besar sekali, ya, dan pasti komplit lah gitu bagi mereka dengan segalanya. Gomer pada akhirnya menikmati tempat itu. Hosea disuruh menebus kembali Gomer. Dikatakan, boleh nextnya. Oh sorry, saya tuh nggak biasa-biasa ngecek ke bahasa Latin. Di bahasa Latin ada 2 kata ini yang tidak ada di dalam bahasa Ibrani, yaitu dilige dan diligit. Artinya to value highly. To value highly artinya memberi nilai yang tinggi. Jadi dikatakan cintailah lagi perempuan itu, tebus dia, beri nilai yang tinggi. Kata Tuhan kepada Hosea. Next. Ya. Jadi ada tambahan di lige ini. Next. Nah, berapa nilainya? Saya cari-cari. Dikatakan di dalam kitab Imamat pasal 27, seorang perempuan itu nilai jiwa seorang perempuan itu 30 shikal. Ya. Next. Kemudian ada data lain, jika seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Ya. Jadi itu harga ladang itu 50 shikal perak kira-kira. Jadi kemungkinan tuh, coba Hosea bayarnya berapa? Next, ini kita hitungan sedikit. Kata Hosea, aku membeli dia bagi diriku sendiri seharga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. 1,5 homer itu berarti 1,5 kali 50 shikal perak ya. Tadi 1 shikal perak 50. Jadi 75 shikal perak. Ditambah 15 shikal perak. 15 tambah 75, 90 shikal perak. Padahal harganya berapa tadi? Seorang perempuan ditebus dengan harga 30. Dia bayar 90, berarti 3 kali 30. Berarti benar-benar dikasih nilai yang tinggi. Lah itu satu ladang aja harganya 50. Hosea tuh mungkin punya ladang warisan, dia jual. Mungkin dia punya warisan yang lain, dia jual untuk bisa nebus lagi istrinya.
Atau dia harus bekerja, perhitungan saya sedikitnya 2 tahun baru bisa dapat 90 shikal perak untuk bisa tebus istrinya. Jadi Tuhan menyuruh dengan spesifik beri nilai yang mahal. Next verse. Ya, dan di sini ada 4 kata cintai. Ya, bukan hanya diberi nilai tinggi, jangan kamu pandang dia rendah, tapi cintailah dia. Dan di sini kita lihat ada 3 kata cinta di situ ya, yang khusus untuk perintah Tuhan kepada Hosea ada 2. Lalu kalau kita melihat kata ini dalam bahasa Ibraninya, next. Maaf, itu bahasa Ibraninya ahav. Boleh katakan ahav. Sekali lagi ahav. Nah, tunjuk kiri kanannya. Sekarang bisa bahasa Ibrani ya gitu. Ahav itu maknanya tuh lebih luas daripada bahasa Inggris to love. Bahkan dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada 3 ya. Ada cinta, ada kasih, ada sayang. Bahasa Inggris cuma 1. I love my wife, I love my dog, I love ice cream, semua love KB cuma 1, enggak kreatif banget tuh. Tapi ternyata di dalam bahasa Ibrani juga begitu. Ahav itu mencakup divine love yang kita pernah dengar agape. Mencakup storge yaitu kasih kekeluargaan, kasih orang tua kepada anak. Juga kasih sosial dari manusia, antar manusia, philos. Dan juga kasih yang romantik, yaitu eros. Itu 4-4-nya. Seluruh nuansa kasih ada di dalam kata ahav itu. Jadi Tuhan sedang berkata apa? Hai Hosea, cintai dia habis-habisan. Cintai dengan sepenuh hati. Bukan cuman kasih ilahi, bukan. Tapi kamu harus sayang dengan cinta manusia. Bahkan dengan cinta suami istri. Cintai full habis-habisan. Apakah kita bisa membayangkan Hosea sudah ditinggal, sudah dia ngambil perempuan yang gak baik, sekarang ditinggal dan masih harus menebus, dan tidak cukup cuma itu, cintailah dia habis-habisan kata Tuhan. Next. Bukankah ini gambaran cinta Tuhan kepada kita? Katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia yang penuh dengan kebahagiaan di surga bersama dengan Bapa, bersama dengan Putra sepanjang segala abad, menikmati kebahagiaan mereka. Tidak ada sesuatu yang mengusik kebahagiaan mereka. 3 pribadi ini ya. Di dalam kekekalan. Buat apa menciptakan manusia? Cuma bikin masalah aja. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, dia rela menjadi manusia. Mengenakan daging di dalam rahim Maria. Lahir sebagai bayi biasa. Sebagai manusia biasa. Dicemooh, disengsarakan, disalibkan. Ada seorang anak perempuan katanya, saya lupa lagi di mana kapan, tapi dia dalam penglihatan atau mimpi dia bertanya, Tuhan Yesus, seberapa engkau mengasihi saya? Dan Tuhan Yesus bilang, segini. Kalau kita tanya, Tuhan Yesus, seberapa engkau mengasihi aku? Tahu saudara? Dan supaya meyakinkan kita bahwa kasihnya tidak berubah, dia membiarkan tangannya dipaku di kayu salib. Itu satu-satunya tanda agama yang unik sekali. Tuhan Yesus di kayu salib. Salib menjadi lambang dari gereja. Ya.
simbol yang kita pakai dari kasih Kristus. Dia yang tidak berdosa menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan memilih cara kematian yang paling mengerikan yang pernah diciptakan manusia di dunia ini. Penderitaan itu sangat luar biasa. Kalau nonton The Passion of the Christ bisa membayangkan semacam itu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Next. Sekarang kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, apa yang dia katakan. Tentunya melalui Injil Yohanes, yaitu Yohanes murid Yesus. Yohanes ini unik saudara-saudara. Dia murid terakhir yang masih hidup di tahun 90-an. Kira-kira 60 tahun setelah kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Rasul-rasul sudah mati semuanya. Mereka mati sebagai martir. Yohanes juga sempat menderita. Dimasukkan ke dalam minyak mendidih alias digoreng. Tapi gak mati. Mujizat ya. Lalu dikeluarkan lagi dan dibuang ke Pulau Patmos. Entah berapa lama dia di sana. Tetapi ketika Raja atau Kaisar Domitian itu mati, maka semua tahanan di Pulau Patmos dilepaskan. Termasuk Yohanes. Sudah tua, udah 90-an. Dia kembali ke daratan, dia pergi ke Efesus. Semua rasul sudah mati, termasuk Timotius yang dipercaya oleh Paulus untuk menggembalakan gereja di Efesus sudah gak ada juga. Tinggal dia seorang diri. Dan orang-orang berkata, Yohanes, bagaimana kisahmu tentang Tuhan Yesus? Tolong dituliskan kepada kami. Kami sudah baca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Kami pengen baca juga Injil Yohanes. Lalu dia menulis Injilnya. Dan dia menceritakan, Yohanes 3:16 adalah ayat hafalan kita. Dikatakan karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Yohanes menulis dalam bahasa Yunani. Ya, kenapa? Karena bahasa Yunani itu lingua franca istilahnya, bahasa internasional. Karena Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, maka mereka penulis-penulis Perjanjian Baru menulis dalam bahasa Yunani karena bahasa internasional. Semua orang bisa bahasa Yunani, ya, sedikit banyak bisa. Ya. Maka ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus di Yohanes 3, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus dan rasul-rasul lain, maka sesama orang Yahudi aneh kalau berbahasa Yunani. Ya, kalau kita berbahasa Indonesia, kita mungkin semua bisa bahasa Inggris, tapi rada aneh kalau kita berbahasa Inggris gitu ya. Kalau ngobrol apalagi sesuatu yang dekat gitu ya. Jadi mereka menggunakan bahasa Aram namanya. Nah dalam bahasa Aram itu tidak ada pembagian yang tadi ada phileo, ada storge, ada agape segala enggak gitu. Hanya ada dua kata, ahev dan rachem. Nah kata yang dipakai di sini kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Aram, maka dipakai kata ahev. Ahev itu seperti tadi, a general kind of love ya. Kasih ya, pokoknya kasih, segala macam kasih termasuk di situ. Dan bedanya dengan rachem adalah satu arah. Ahev itu kasih yang satu arah. Maaf, beberapa mulai mengantuk, boleh gak ngomong ke kiri kanannya supaya ingat gitu ya. Ahev itu satu arah. Ahev itu kasih yang satu arah. Boleh ngomong kiri kanannya? Come on, help me preach. Ahev itu kasih yang satu arah. Rachem itu kasih yang dua arah. Katakan lagi, rachem itu kasih yang dua arah. Nah, saya bacakan dari Yohanes 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Nah ini pakai istilah rachem. Apakah engkau rachem aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku rachem engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Next. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan,
Sebentar, itu tadi kita sudah tahu ceritanya ya. 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Apa yang kita dapat dari sini? Allah itu mengasihi seluruh dunia. Allah mengasihi dunia ini. Semua dia kasihi. Tetapi tidak semua membalas kasihnya. Dulu waktu SD, saya jatuh cinta kepada Chen Pei Pei. Ada yang tahu itu bintang silat Hong Kong terkenal sekali dulu. Entah bagaimana saya bisa nonton filmnya, semua filmnya Chen Pei Pei saya nonton. Selalu dapat karcis gratis gitu loh. Tapi Chen Pei Pei nggak pernah tahu ada saya, dia tidak tahu saya eksis di dunia ini, gitu ya. Jadi cinta kami tidak pernah bertemu tentu saja. Saya cuma bisa berhayal aja gitu, bayang-bayangkan. Tapi tidak pernah cintanya bertemu ya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Aduh, frustasi nggak bunyi gitu ya. Tapi berapa tahun kemudian saya berjumpa dengan Grace Eva Femi Tumiwa. Dan dia bilang, I like you. Terus dia bilang, I like you too. Jadi itu cintanya, bunyi ini gitu. Tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Ya. Tuhan juga begitu. Tuhan mengasihi seluruh dunia. Tapi berapa yang membalas kasihnya? Ternyata bukan mayoritas yang membalas kasih. Dan jangan salah, kita pasti pernah mendengar khotbah bagaimana mungkin dalam bahasa Yunani pakai 2 kata, agape dan phileo. Tapi dalam bahasa Aram hanya pakai 1 kata, rachem. Ya, percakapan Petrus dengan Yesus itu 1 kata aja, rachem. Jadi Yesus itu bertanya, apakah engkau rachem kepadaku? Apakah engkau mencintai aku juga? Aku mengasihimu, tapi apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus kemudian memberikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi itu baru diberikan setelah Petrus menjawab dengan tegas, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Baru dikasih tugas. Karena kita bisa melakukan pelayanan, tapi tanpa kasih di hati kita apa gunanya? Kata Paulus, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tapi tidak ada kasih, buat apa? Mungkin memberikan tubuhnya untuk dibakar, membagi-bagikan segala sesuatu buat supaya dia prestis ya, dapat nama, dapat pujian. Tapi tanpa kasih nggak ada artinya, saudara. Jemaat di Efesus, Paulus memuji mereka. Aku mengenal kasihmu, katanya. Terkenal ke seluruh dunia kasihmu. Tapi di kitab Wahyu, Tuhan Yesus menegur, kamu telah kehilangan kasihmu lama-lama. So itu penting sekali. Tapi saya berkata kepada Tuhan, ada masa di mana saya berkata, Tuhan, kalau engkau tanya sama saya seperti tanya kepada Petrus, Stefanus, apakah engkau mengasihi aku? Aku bilang, gak tahu ya Tuhan, aku gak ngerasai mengasihi engkau. Semoga tidak ada yang ngalami kayak saya. Tapi saya mengalami Tuhan, aku udah saya udah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi ada masa di mana hati saya dingin, beku, tawar. Aku gak ngerasa apa-apa. Tapi saudara-saudara, kasih itu bukan perasaan. Ya. Kasih itu adalah keputusan yang dilahirkan dalam tindakan. Next slide. Terus kita baca itu dulu gak apa-apa, yang tadi. Dikatakan di bagian bawahnya, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kita tuh membalas kasihnya atau tidak, dia akan tetap mengasihi kita. Next. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saya melihat bahwa kita tuh mencari perasaan ya kadang-kadang ya. Kita di sini
Nyembah Tuhan, kadang-kadang rasanya kok cemplang gitu kalau sayur tuh apa. Tawar gitu ya. Hati kita datar aja gitu, gak ngerasa apa-apa. Tapi kasih itu baru akan terasa ketika kita mulai bertindak. Seperti contoh tadi saya bilang, oke, saya mau mencoba apa tadi? Tanpa kemarahan, zero anger. Dan panjang sabar, bukan panjang sabar. Pak, sabarnya tanpa batas. Kan firmannya berkata apa? Kasih itu pertama-tama apa? Sabar ya. Kasih itu pertama-tama sabar loh. Sabar itu bisa jadi keputusan kita. Aku mau sabar. Kalau bisa unlimited. Gimana dengan orang-orang yang menjengkelkan? Nah ini kalau nggak ada yang menjengkelkan kita bisa sabar ya. Ngantri gitu misalnya bisa juga. Diselip orang, waduh udah di jalan, udah antri baik-baik di jalur kita, wah tiba-tiba disalip orang. Waduh itu gitu ya. Mungkin mulai tadinya maki-maki mungkin sudah tambah lama tambah sabar ya. Jadi itu memerlukan keputusan kita untuk membiarkan kasih itu mengalir di dalam jiwa kita. Next slide. Ya berikutnya. Oke. Jadi jalannya adalah bagaimana? Dengan mengasihi orang-orang lain. Ketika kita mengizinkan kasih yang di dalam hati kita, yang diberikan Tuhan kepada kita. Slide-nya ditaruh di belakang harusnya di sebelum ini. Roh Kudus itu mencurahkan kasih kepada kita. Dan di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Itu dalam tata bahasa Yunaninya dalam bentuk perfect. Orang Amerika bilang perfect, kalau orang Inggris bilangnya perfect ya. Sempurna. Sudah terjadi, sudah dilakukan oleh Roh Kudus. Sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Tetapi bagaimana kita ada kalanya merasakan tawar. Tidak merasakan kasih Tuhan itu. Tidak merasakan kasih kepada orang lain. Ya. Bahkan ada orang-orang yang buat kita mustahil dikasih. Orang ini gak layak dikasihi. Ngapain dikasihi? Gitu, orang kayak gitu kok. Gitu ya. Kita harus bertobat saudara-saudara. Harus mengasihi semua orang. Bahkan seperti Kristus mengasihinya. Artinya apa? Kalau di perjanjian lama hukum terbesar, hukum kasih yang terbesar, kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Tapi di perjanjian baru kata Tuhan Yesus, aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Apa artinya? Yohanes mengatakan, rela memberikan nyawa bagi orang lain. Nah itu baru kasih seperti kasih Kristus. Saya kembali ke sini tadi si Yohanes, di 1 Yohanes. Sebelum ini dari awal kita belum baca teksnya. Oke. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tadi kita didoakan Paulus untuk mengenal kasih Kristus. Dan kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi sesamanya berarti dia mengenal Allah. Berarti dia mengenali sang kasih itu. Yohanes menurut legenda kata Jerome. Jerome itu bapak gereja dari abad keempat. Dia cerita tentang Yohanes. Ada legenda tentang Yohanes. Yohanes waktu dibawa pulang dari Pulau Patmos udah tua ya, udah 90-an. Itu dia sudah tidak sanggup lagi berdiri di belakang mimbar untuk berkhotbah. Tapi dia kepingin ke gereja. Dia ditandu oleh murid-muridnya. Dibawa ke belakang mimbar. Dibaringkan. Dan dengan sekuat tenaganya dia cuma bisa mengangkat kepalanya kepada jemaat. Dan dia berkata, anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Cuma bisa ngomong begitu.
Dan orang bertanya, Yohanes, kenapa kamu cuma ngomong seperti itu? Kita sudah dengar berulang-ulang. Karena itu perintah Tuhan, kata Yohanes. Itu yang paling penting. Dan kalau cuma itu yang kamu bisa lakukan, itu cukup. Itu legenda tentang Yohanes. Ya. Dalam bahasa Yunani, next, dikatakan kata yang sebelumnya tadi, ya sebelumnya lagi, sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih itu kan 4 kata dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Yunani 1 kata saja, agapetoi bunyinya. Boleh sebutkan? Agapetoi, kekasih-kekasih. Beloved, orang-orang yang dikasihi. Boleh bilang kiri kanannya, beloved. Katakan, yang terkasih. Saudara-saudara dikasihi siapa? Menariknya saya tuh, Yohanes tuh jenius ya. Dia menulis 1 kata tapi maknanya 2. Dia tidak nggak ada subjeknya. Beloved, yang terkasih. Jadi bisa 2. Karena surat ini dari Yohanes berarti saudara-saudara yang kukasihi, yang dikasihi oleh Yohanes. Tetapi bisa juga yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebab itu saling mengasihilah kamu. Bagaimana caranya kita saling mengasihi? Pertama-tama sabar tadi ya, sabar kepada orang lain. Tapi saya menduga kalau kita sudah puluhan tahun melayani, kadang sabarnya habis ya. Ketemunya orang-orang itu lagi, kita udah sabarin bertahun-tahun dia gitu-gitu lagi. Tetap aja kayak gitu gak berubah-berubah. Aku kan bukan Tuhan, Tuhan cuma jangan sabar. Saya kan bukan Tuhan gitu. Saya suruh sabar terus gak tahan gitu ya. Gitu ya. Ya, keputusan. Aku mau tetap bersabar bagi dia. Aku mau mengasihi dia. Bahkan aku akan mendoakan dia tiap hari. Sampai hatiku luluh penuh dengan kasih Tuhan. Keputusan. Aku tidak akan marah lagi. Biar bagaimanapun gak akan marah. Toh kemarahan manusia tidak mendatangkan kebenaran. Di hadapan Allah. Berhentilah marah, gak ada gunanya. Pakai pendekatan yang lain. Orangnya patut dimarahin kok. Emang kamu gak patut dimarahin. Jangan lupa kita semua orang berdosa. Ya, firman Tuhan bilang begitu. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita semua telah diampuni Tuhan, betul? Kalau begitu ketika kita melihat orang lain, ingatlah bahwa dia juga orang berdosa, iya. Tapi juga ingat bahwa dia juga sudah diampuni. Jangan salah bahwa kita semua tuh ada cacat karakter. Kita lihat orang lain ada cacat karakternya. Ya, biasa selumbar di mata orang lain kelihatan, balok di mata sendiri itu loh gak kelihatan. Kita tidak melihat kecacatan karakter kita. Tidak melihat kelemahan dan keburukan kita sendiri. Yang lebih kelihatan orang lain. Dan itu selalu begitu. Biarpun sudah lama jadi hamba Tuhan, saya masih harus mengingatkan kembali. Iya, emangnya aku udah orang suci. Aku juga cacat karakter kok. Kalau dia cacat karakter, dia diterima Tuhan apa adanya. Seperti saya juga diterima Tuhan apa adanya. Amin. Saudara mau diterima Tuhan apa adanya? Ya pasti saudara akan diterima Tuhan apa adanya. Masa dia gak bisa menuntut yang lain. Dia minta kita untuk berubah. Kita harus transformasi. Tapi dia terima dulu kita apa adanya. Kita sudah dijadikan anak sebelum kita jadi anak yang baik. Hari Sabtu Pak Yosua berkhotbah mengenai jadilah domba yang baik. Tapi sebelum kita jadi domba yang baik, sudah diterima jadi domba-dombanya. Betul ya? Kasihnya tidak terbatas, kasihnya tidak bersyarat. Katanya kasih ibu itu tak terhingga sepanjang masa. Itu mah berlebihan ya. Gak mungkin tak berhingga. Gak mungkin sepanjang masa, pasti terbatas masanya. Tapi kalau kasih Allah memang tidak berhingga sepanjang masa. Mari bangkit berdiri.
Silakan para pemusik maju ke depan. Ada satu ayat lagi yang saya ingin. Bolehkah semua mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan? Ingat kasih-Nya, kebaikan-Nya, pengorbanannya kepada kita.